During scouting, you must have learned Morse code, right? Have you ever wondered why Morse code is written with just dots and dashes? Well, Morse code uses these two symbols because the telegraph can only produce two types of signals, short and long for communication. The telegraph was a tool used for communication in ancient times before the advent of typewriters, cell phones, telephones, the internet, and advanced technology like today. So why is Morse code still studied? Simply because this code will be used in emergency situations. For example, you are stranded on Tapir Penguni Island at night. Suddenly from a distance a ship passes by, but you can't shout that loud to call the ship. Well, if you have a flashlight, you can use the SOS signal using this Morse code. Isn't Morse code just dots and dashes? Right, but there are lots of implementations of Morse code. One of them is like this flashlight. 3 short blinks, 3 long blinks, 3 short blinks, which means SOS. Or not, the Morse code can be used to ask your friends for help. Kirim surat pakai burung, sekarang cuma sekali klik. Dulu, orang berkirim surat harus pakai burung merpati. Lalu muncul kurir jalan kaki atau naik kuda, antar surat berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Di abad ke-19, layanan pos resmi mulai muncul. Masyarakat mulai pakai perangko, kotak pos, masuk abad ke-20, muncul telegram, lalu faksimile, tapi masih ribet sampai akhirnya email dan chat. Sekarang tinggal ketik, klik kirim, detik itu juga sampai. Telegram merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah komunikasi jarak jauh. Penemuan Telegram pertama kali terjadi pada awal abad ke-19 dan menjadi dasar dari perkembangan teknologi komunikasi modern seperti telepon, radio, hingga internet. Telegram pertama kali dikembangkan secara praktis oleh Samuel Morse, seorang pelukis dan penemu asal Amerika Serikat, bersama dengan asistennya Alfred Vail. Pada tahun 1837, mereka menciptakan sistem telegraf listrik yang mampu mengirimkan pesan dalam bentuk sinyal listrik melalui kabel. Untuk mengartikan sinyal tersebut, Morse juga menciptakan kode Morse, yaitu sistem pengkodean huruf dan angka menggunakan titik dan garis. Uji coba telegram pertama yang sukses dilakukan pada 24 Mei 1844. Dengan pengiriman pesan dari Washington, DC ke Baltimore sejauh sekitar 64 km. Pesan bersejarah yang dikirim saat itu berbunyi, "What had go to rock?" Halo sahabat Orbit, kamu pasti pernah dong menggunakan telepon untuk ngobrol dengan teman? Nah, kali ini yuk kita cari tahu bagaimana sih asal mula telepon yang kini sering kita gunakan. Penemuan telepon ini pertama dilakukan oleh Alexander Graham Bell, seorang profesor yang ingin mengembangkan teknologi dalam bidang telekomunikasi pada tahun 1876. Saat itu, ia sedang melakukan percobaan dengan sebuah alat, dan asistennya yang bernama Thomas Watson dapat mendengar suara Graham Bell yang memanggilnya dari ruangan sebelah dengan alat itu. Sebelumnya, Graham Bell memang bercita-cita dapat membuat sambungan telepon terdapat di rumah-rumah, sehingga orang-orang bisa saling berbicara tanpa harus meninggalkan rumah mereka. Di tahun yang sama, percakapan yang dilakukan melalui sambungan telepon sudah bisa dilakukan loh. Dari masa ke masa, telepon terus berkembang menjadi alat komunikasi yang penting. C. Marconi, merujuk pada Guglielmo Marconi, seorang insinyur Italia yang dikenal sebagai penemu radio. Ia lahir pada tahun 1874 dan mulai bereksperimen dengan telegrafi nirkabel pada akhir abad ke-19. Penemuannya merevolusi komunikasi jarak jauh dan membuatnya mendapatkan penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1909. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Guglielmo Marconi. Penemu radio.
Marconi berhasil mengembangkan sistem telegrafi nirkabel yang menjadi cikal bakal radio modern. Eksperimen awal. Ia mulai bereksperimen dengan gelombang radio pada tahun 1894 dan berhasil mengirimkan sinyal pada jarak 2 km pada tahun 1895. Penemuan paten. Pada tahun 1896, Marconi mengajukan paten untuk peralatan telegrafi nirkabel, yang menjadi dasar bagi perkembangan radio lebih lanjut. Penghargaan Nobel. Marconi dianugerahi penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1909 bersama Carl Ferdinand Braun atas kontribusi mereka pada pengembangan telegrafi nirkabel. Kontribusi penting. Penemuan Marconi memiliki dampak besar pada berbagai bidang, termasuk komunikasi maritim dan militer, serta membantu menyelamatkan banyak nyawa, seperti yang terjadi pada tragedi tenggelamnya kapal Titanic. Koran, 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 koran harus Indo. Internet, benda ajaib yang bikin kita bisa ngirim dan nerima foto, pesan singkat, suara, video, atau bahkan game yang ratusan giga ukurannya. Tapi meskipun dipakai tiap hari, mungkin sampai sekarang kita masih belum tahu gimana semua hal tadi itu bisa nyampe di gadget kita. Apakah mereka melayang begitu aja? Gimana bentuk internet sebenarnya? Dan gimana caranya internet sendiri itu bisa bekerja? Simpelnya banget, internet itu adalah jaringan komputer-komputer di dunia yang tersambung pakai kabel. Sama kayak kita waktu ngirim surat ke sahabat pena, setiap data yang kita kirim ataupun terima, mau pakai HP, laptop, atau di TV pinter kita, pasti butuh alamat, penyedia jasa internet, kabel-kabel super ribet, dan pusat data yang nyimpenin apa aja yang kita butuhin. Misalnya, setiap kali kita ngirim video kucing lucu ke grup keluarga, gadget kita bakal mecah datanya jadi kecil-kecil. Ngubah itu ke kode, lalu dikirim ke penyedia layanan internet yang disambungin pakai alat penghubung alias router. Lalu kode itu ngelewatin ke router-router lain sampai akhirnya nyampe di server yang dituju. Dan balik lagi ngelewatin semua proses tadi sampai akhirnya tiba ke gadget penerimanya. Kalau lihat penjelasan tadi, kita sekarang tahu bahwa ya, walaupun sering nonton YouTube dari HP, nyatanya seluruh internet kita itu ngegunain kabel. Dan fakta lebih gilanya lagi, semua koneksi internet kita sebenarnya disalurin lewat kabel-kabel super panjang jauh di dasar laut sana. Ya, kabel fiber optik inilah yang ngehubungin kita dengan pusat segala data yang ada di internet. Dan bisa dibilang mereka lah yang menyatukan kita semua. Lewat kabel ini, kita emang bisa nikmatin banyak hal. Dari mulai download makin cepet, ngirim tugas nggak pakai lama, main game tanpa nge-lag, sampai nonton video tanpa harus mogok di tengah jalan. Tapi lebih jauh lagi, bayangin kalau infrastruktur digital kita makin maju. Kabel-kabel canggih bawah laut tadi bisa ngebantu pedagang online jualan barang atau jasanya bahkan sampai ke luar negeri.
Dan yang paling penting, kita juga bisa mulai ningkatin banyak hal. Dari mulai keamanan digital, layanan kesehatan, teknologi industri, dan tentu aja ngebuka akses pendidikan buat seluruh rakyat Indonesia. Tapi, itu semua butuh satu hal. Kerjasama dari banyak pihak yang terlibat di belakangnya. Ada penyedia layanan internet atau ISP yang mastiin kita dapat akses internet lewat infrastruktur digital, platform teknologi yang jadi tempat segala informasi bisa kita akses, dan tentu aja pemerintah yang bikin aturan supaya semuanya bisa berjalan lancar. Nggak cuma bikin gedung tinggi dan jalan di mana-mana, negara-negara dunia sekarang berlomba-lomba bikin internet bisa diakses buat seluruh warganya. Di era informasi kayak sekarang, mungkin kecepatan internet bisa jadi cara buat bikin kita makin sejahtera sama-sama. Dan seperti biasa, terima kasih.